Apakah kerajaan Pajajaran benar-benar habis setelah Pakuan diserbu pasukan gabungan Banten, Cirebon, dan Demak pada tahun 1579? Faktanya, tidak. Inilah 7 fakta kebangkitan Pajajaran pasca jatuhnya Pakuan. Yang pertama, di malam ketika Pakuan terbakar, pasukan Pajajaran memukul balik pasukan gabungan di timur Sungai Ciliwung. Kedua, esok harinya terjadi perang besar yang tidak seimbang di Lewi Kipatahunan, di mana 1 orang prajurit Pajajaran harus berhadapan dengan 20 prajurit lawan. Ketiga, sore harinya, pasukan Pajajaran kembali memukul balik pasukan gabungan di hutan Cimande. Setelah itu, Raja Sunda memutuskan untuk melakukan long march sejauh 200 km menuju Tegal Bulet. Keempat, sang putra mahkota Ki Hyang Santang, Arya Cakrabuana, mendirikan mandala di bumi Halimun dengan tugas utama menunggu datangnya Tulak Pajajaran atau Sang Mesias Sunda. Kelima, Putri Raja Gandrung Arum bertapa di Lebak Cawene dan menjadi pilar spiritual Pajajaran di masa depan. Keenam, 3 bulan kemudian, Raja berpidato di hadapan rakyatnya dalam sebuah orasi monumental yang dikenal dengan Uga Wangsit Siliwangi. Ketujuh, sewindu setelah jatuhnya Pakuan, pada tanggal 24 Maret tahun 1587, Putri Bungsu Raja, Purnamasari, mendeklarasikan berdirinya Kepuunan Cidadap yang berkembang menjadi Kerajaan Palabuhan Ratu. Nah, setelah mengetahui fakta-fakta tersebut, apakah Anda masih berpikir bahwa Pajajaran benar-benar habis setelah jatuhnya Pakuan? Jika Anda mau mengikuti kisah lengkapnya, ketik mau di kolom komentar. Setelah 100 penyimak menyatakan mau, saya akan melanjutkan kisah ini babak demi babak secara lengkap.